siang Menteri Perhubungan yang baru di Kabinet Kerja Jokowi. Selamat datang di Pusbang SDM Aparatur, Pak. Terima kasih. Ini Pak, kami dari tim Buletin Aparatur mohon kesediaan Bapak untuk wawancara kurang lebih 10 menit, Pak. Yang pertama begini, Pak. Para calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan dan para calon pejabat struktural kan dididik dan dilatih di Pusbang Aparatur, Pak. Apa kira-kira harapan Bapak Menteri Perhubungan? Ini kan zaman selalu berubah. Jadi saya minta bahwa pusat pengembangan aparatur ini juga berkembang atau merubah kurikulum dan tata cara proses belajar mengajarnya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ada dua ya. Iya. Satu soal kurikulum, dua soal proses belajar mengajar. Iya. Kemudian dalam konteks tersebut, Pak, rencana bulan April depan kita akan mendidik 426 prajabatan golongan 2, 1 dan 2 dan 300 golongan 3, Pak. Mungkin Bapak nanti berkenan untuk memberikan cara memotivasi, Pak, kepada para tunas-tunas baru, Pak, aparatur perhubungan. Yang untuk golongan 3 aja ya. Oh, siap, Pak. Kemudian ini, Pak, terkait rapat pimpinan saat ini, Pak, dalam pandangan Bapak, apa yang seharusnya dimiliki oleh para calon pemimpin maupun pemimpin yang sudah ada, Pak, di Kementerian Perhubungan? Ini saya itu inginnya bahwa semua pimpinan itu harus fokus kepada hasil atau orientasinya itu hasilnya apa, bukan kepada belanjanya. Yang kedua itu semua pemimpin itu harus bisa menguasai detail. Kalau nggak menguasai detail, pasti kepemimpinannya itu cuma angin aja menurut saya. Itu yang penting karena dunia berubah, terus tuntutannya makin lama makin banyak dan sebagainya, ya harus detail. Maksud kalimat Bapak fokus pada hasil mungkin bisa dijabarkan, Pak. Ya, jadi kepada ini target oriented. Dalam arti prosesnya bagaimana, Pak? Kalau proses kan ada aturannya gitu. Ya misalnya mau mengembangkan gedung ini, mulai dibahas targetnya apa, kok mau dikembangkan, apa targetnya jumlah murid atau targetnya itu kualitasnya lebih baik atau apa gitu. Kemudian ini, Pak, aparatur perhubungan kan di seluruh Indonesia jumlahnya kurang lebih 30.000, Pak. Menurut pandangan Bapak Menteri, aspek-aspek saja apa saja yang harus dikembangkan, Pak, oleh aparatur kita dalam menyongsong era globalisasi saat ini? Kalau saya ya, itu pikirannya harus terbuka. Yang kedua ada komitmen tentang pembangunan secara nasional. Ya, jadi tidak boleh kedaerahan dan tidak boleh juga pembangunan hanya di Pulau Jawa. Jadi harus pemerataan pembangunannya harus ada. Yang ketiga itu ya semangat untuk melayani pada masyarakat harus ada. Kalau nggak ada, jangan jadi pegawai negeri, jangan jadi aparatur sipil atau militer, jangan di dunia usaha aja, di swasta aja. Kemudian, Pak, ini kan Kabinet Kerja Jokowi, Pak, ya, mengusungnya kerja dan kerja. Bapak sebagai pembantu presiden di bidang transportasi, kira-kira mungkin Bapak berkenan untuk memaparkan grand design, grand strategi selama Bapak menjabat 5 tahun ke depan ini, Pak. Mimpi besar Bapak apa, Pak, di Kementerian? Saya nggak punya mimpi, tergantung kebijakan presiden aja. Ya, kalau di perhubungan ada dua, satu peningkatan keselamatan, dua peningkatan kapasitas layanan transportasi publik. Udah, itu aja. Kemudian ini, Pak, selanjutnya yang ingin juga kami ketahui, dalam suatu kesempatan Bapak pernah mengatakan leadership is half of talent and half of journey, Pak. Dalam konteks Kementerian Perhubungan, Pak, mungkin Bapak berkenan menjabarkan
Maksud filosofi itu apa, Pak? Ya gini, orang menjadi pemimpin itu bukan administratif, ya. Jadi separuhnya itu bakat dan separuhnya itu ya perjalanan hidup yang dialami, ya, perjalanan karir hidup dan sebagainya. Ada orang yang pintar sekali hebat gitu, tapi nggak bisa jadi pemimpin juga banyak, ya. Dan sebaliknya, pemimpin itu yang paling utama harus bisa memberi contoh, itu aja. Contoh, Pak. Dan menurut Bapak saat ini sudah banyak belum pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi contoh dan memberikan contoh? Belum. Apa Pak kendalanya, hambatannya? Nggak tahu saya. Mungkin karena kultur, kalau menurut saya. Ya. Jadi kebanyakan yang tingkat pimpinan di sini ini kulturnya tidak memperhatikan anak buah dengan baik. Itu yang saya tidak suka. Orang jadi pemimpin itu orang yang harus bisa memperhatikan anak buahnya dengan baik. Memperhatikan dalam pengertian apa, Pak? Memimpin, ya memerintah, ya membina, ya mengatur dan sebagainya. Jangan dibiarkan aja. Kemudian ini, Pak, Bapak kan pernah menerima sejumlah penghargaan, Pak. Baik ketika menjadi Direktur PT KAI maupun karir Bapak di Citibank. Dalam konteks kesuksesan tersebut, Pak, bagaimana Bapak mentransformasi nilai-nilai filosofi kepemimpinan Bapak di KAI dan Citibank di Kementerian Perhubungan ini? Itu mungkin harus pelan-pelan. Maksudnya? Ya, karena kulturnya sudah terbentuk lama agak beda. Ya harus pelan-pelan, makanya ada penyatuan seragam, ada pertemuan begini, semua unsur subsektor ada, lalu nanti ada pendidikan kesamaptaan yang bergabung semua unsur itu. Pusbang SDM Aparatur kan bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan. Tadi Bapak mengatakan bahwa kurikulumnya harus yang bagus, yang baik. Harus sesuai dengan zaman. Harus sesuai dengan zaman. Dijelaskan lebih lanjut, Pak. Mungkin kelemahan kita saat ini apa, kemudian tantangan kita ke depan. Ya, mungkin kelemahannya nggak ada, tapi harus disesuaikan aja dari waktu ke waktu. Kemudian Bapak kan sering rapat dengan Presiden. Mungkin ada penekanan khusus, Pak, bagi aparatur perhubungan di seluruh Indonesia dari... Kalau itu sudah saya berikan pengarahan melalui rapat pimpinan. Dan saya kirim email kan ke sini. Iya. Ya itu. Cukup. Cukup.